Nama Joseph Garibaldi belakangan ini kembali ramai diperbincangkan. Tapi bukan tentang tokoh sejarahnya, melainkan kapal induk legendaris milik Italia yang kini dikabarkan akan segera berlayar menuju Indonesia. Ya, kapal perang besar bernama ITS Giuseppe Garibaldi ini resmi dipensiunkan dari Dinas Angkatan Laut Italia sejak 1 Oktober 2024, atau kurang lebih setahun yang lalu. Kalau rencana pembeliannya jadi dilakukan, Italia dikabarkan bakal melakukan serangkaian proses refit dan modernisasi besar-besaran. Tujuannya jelas, mengembalikan performa kapal agar tetap tangguh, menambah usia pakainya, dan tentu saja menyesuaikan dengan kebutuhan operasional Angkatan Laut Indonesia. Proses ini diperkirakan memakan waktu sekitar 1 tahun sebelum kapal benar-benar siap diserahkan ke pihak Indonesia. Namun, dalam video kali ini kita tidak akan membahas kontrak pembeliannya, melainkan mengulik sisi lain dari sang raksasa laut ini, kemampuan, teknologi, serta pengalaman tempurnya yang luar biasa. Karena meski usianya sudah lebih dari 4 dekade, jangan salah, ITS Giuseppe Garibaldi bukan kapal sembarangan. Kapal ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1983 oleh galangan kapal Italsantieri, dan mulai aktif di bawah Angkatan Laut Italia pada tahun 1985. Sejak saat itu, Joseph Garibaldi sudah malang melintang di berbagai operasi militer dunia. Misalnya pada tahun 1999, ketika kapal induk ini dikerahkan dalam operasi udara NATO selama Perang Kosovo. 2 tahun kemudian, tahun 2001, ia kembali beraksi di Afghanistan, menjalankan patroli laut dan latihan tempur di kawasan Samudra Hindia. Tak berhenti sampai di situ, di tahun 2011 kapal ini juga ambil bagian dalam intervensi militer di Libya di bawah komando NATO. Deretan operasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa sistem dan perangkat di kapal ini telah diuji dalam kondisi tempur sesungguhnya. Pengalaman panjang inilah yang bisa jadi modal berharga bagi Indonesia dalam mengoperasikan kapal induk pertamanya nanti. Menariknya, ITS Giuseppe Garibaldi bukan sekadar kapal induk tempat pesawat atau helikopter mendarat. Kapal ini juga berfungsi sebagai pusat komando dan pengendali operasi militer, dengan sistem komunikasi dan data berkecepatan tinggi. Artinya, kapal ini mampu menjadi otak dari operasi militer gabungan, baik di udara, laut, maupun darat. Dengan kehadiran kapal induk ini di masa depan, Indonesia bisa memperluas jangkauan kekuatan militernya, bahkan berperan lebih ofensif bila diperlukan untuk melindungi wilayah kedaulatan negara. Meski disebut-sebut akan lebih difokuskan untuk operasi selain perang, namun pada hakikatnya ia tetaplah kapal induk militer yang siap bertugas di medan tempur kapan saja dibutuhkan. Dan tentu saja, agar bisa berfungsi maksimal, ITS Giuseppe Garibaldi harus dilengkapi dengan sistem persenjataan, radar, serta pesawat, helikopter, atau bahkan drone modern yang sesuai dengan karakternya. Semua itu demi memastikan setiap misi bisa dijalankan dengan efektif, dari operasi kemanusiaan, patroli laut, hingga misi tempur sesungguhnya. Jika kita bicara soal ITS Giuseppe Garibaldi, kapal ini tergolong sebagai kapal induk kelas ringan, dengan tipe LHD atau Landing Helicopter Dock. Artinya, kapal ini bukan sekadar kapal induk biasa, tapi juga punya kemampuan untuk menampung pesawat tempur dengan sistem VOT, Vertical Take Off and Landing, atau lepas landas dan mendarat secara vertikal. Jenis pesawat yang bisa dioperasikan di atas dek kapal ini antara lain F-35B Lightning II, Harrier Jamjet, hingga Ya-38 dan Ya-141 buatan Rusia. Sementara itu, dari sisi helikopter, kapal ini mampu mengakomodasi berbagai jenis unit, mulai dari heli serang AH-64E Apache, heli anti kapal selam AS-565 Panther atau heli angkut Bell 412. Dengan panjang dek penerbangan mencapai 174 meter dan lebar maksimal sekitar 33 meter, kapal ini memiliki fleksibilitas tinggi. Dalam mode siaga dengan pesawat VTOL, kapal ini dapat membawa hingga 16 unit pesawat tempur, sedangkan jika dikonfigurasi penuh untuk helikopter, kapasitasnya bisa mencapai 18 unit. Tentu saja, angka ini bisa berubah tergantung pada kombinasi pesawat, helikopter, atau bahkan drone militer yang dibawa di masa depan. Beranjak ke sektor pertahanan,
Joseph Garibaldi dibekali dengan berbagai sistem persenjataan untuk melindungi dirinya dari ancaman udara maupun laut. Di antaranya ada 2 peluncur torpedo Ailes 3 tabung kaliber 324 mm, 2 sistem peluncur rudal Albatros berisi 8 sel, 3 sistem Swiss Dardo Auto Twin 40L 70 kaliber 40 mm, serta 2 peluncur Dekau berlaras 20. Tak ketinggalan, ada pula sistem anti-torpedo SLK-25 Nixie dan SLHT yang memperkuat perlindungan bawah lautnya. Namun seluruh sistem ini masih berpotensi mengalami perubahan. Sebab, dalam proses akuisisi yang tengah berjalan, Indonesia dan pihak galangan Fincantieri dikabarkan telah membahas sejumlah penyesuaian agar kapal ini bisa optimal untuk kebutuhan operasi TNI Angkatan Laut. Menariknya, laporan dari media pertahanan Genes sempat mengungkap proposal dari Fincantieri kepada Indonesia. Dalam dokumen tersebut, disebutkan adanya rencana untuk mengonversi Joseph Garibaldi dari aircraft carrier multiperan menjadi kapal induk yang lebih fokus untuk mengoperasikan helikopter dan drone militer. Kalau informasi ini benar, maka peran kapal induk ini di masa depan bisa jadi bukan hanya sebagai kapal tempur garis depan, melainkan juga pusat logistik militer, kapal patroli udara dan maritim, serta pusat komando operasi udara. Misi-misi seperti pengawasan, serangan jarak menengah, hingga dukungan udara taktis bisa dijalankan langsung dari kapal ini menggunakan helikopter dan drone bersenjata. Sementara itu, untuk misi intersepsi terhadap pesawat musuh berkecepatan tinggi, kemungkinan besar tetap akan dikoordinasikan dengan pangkalan udara TNI AU yang berada di bawah zona komando nasional. Dengan begitu, keberadaan kapal induk ini akan menjadi pelengkap kekuatan gabungan antara laut dan udara Indonesia di masa mendatang. Menariknya, hingga saat ini Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan mengoperasikan pesawat tempur berbasis kapal induk, terutama jenis pesawat dengan kemampuan VTOL atau STOL. Sebaliknya, arah pengembangan justru terlihat mengarah pada drone militer berbasis kapal induk, yang bisa jadi akan diwujudkan melalui akuisisi ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia ini. Langkah tersebut juga cukup masuk akal, mengingat Indonesia telah menjalin kerja sama erat dengan Turki dalam hal pengadaan berbagai jenis drone militer. Salah satu kandidat terkuat yang berpotensi dioperasikan dari dek kapal Garibaldi adalah Bayraktar TB3, drone buatan Turki yang memang dirancang khusus untuk beroperasi dari kapal induk. Dengan kemampuan lepas landas pendek dan daya jelajah tinggi, Bayraktar TB3 bisa menjadi tulang punggung misi pengawasan dan serangan jarak menengah dari laut. Jika ini terrealisasi, Indonesia bisa menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk dengan sistem operasi drone maritim penuh, sebuah lompatan besar bagi kekuatan laut nasional. Beralih ke spesifikasi, kapal raksasa ini memiliki panjang sekitar 180 meter dan bobot lebih dari 14.000 ton. Dalam kondisi operasi normal, Joseph Garibaldi mampu menempuh jarak hingga 7.000 mil laut, atau setara dengan 13.000 kilometer, pada kecepatan jelajah 20 knot, dan dapat memacu kecepatan maksimumnya hingga 30 knot. Kekuatan tersebut berasal dari 4 mesin turbin Fiat Sogak, singkatan dari Combined Gas and Gas Turbine, berlisensi General Electric, yang mampu menghasilkan daya dorong hingga 81.000 tenaga kuda. Mesin ini menjadi jantung utama kapal, memastikan ia bisa beroperasi dengan efisien di berbagai kondisi laut. Untuk mendukung seluruh sistemnya, kapal induk ini dapat menampung sekitar 550 awak kapal, 100 staf teknis, serta 180 personel penerbangan, termasuk para pilot dan kru pendukungnya. Angka ini menggambarkan betapa kompleksnya sistem kerja di atas kapal induk, yang pada dasarnya adalah sebuah pangkalan militer terapung. Menariknya lagi, meski usianya sudah lebih dari 4 dekade, kapal ini bukan versi tua tanpa pembaruan. Angkatan Laut Italia telah melakukan 2 kali peningkatan besar pada Joseph Garibaldi, yang terakhir dilakukan pada tahun 2013. Jadi, versi yang nantinya akan diterima Indonesia bukanlah kapal versi asli tahun 1983, melainkan versi modern dengan sistem yang jauh lebih canggih dan efisien. Dan itulah sekilas gambaran tentang ITS Giuseppe Garibaldi, kapal induk legendaris yang sebentar lagi mungkin akan menjadi bagian dari armada laut Indonesia. Sebuah langkah besar yang bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga bukti keseriusan Indonesia dalam memperkuat kedaulatan di lautan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.